Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiansyah Kelihatan. Di sini saya sebagai CEO SW Designer. Kami dari CV Koteka Tech dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf Eskom dan asistennya Ibu Fatmawati Eskom dan Suwandi Asangaji. Di sini kami akan menjelaskan sejarah Scrum, pengertian Scrum, metode Scrum, kelebihan Scrum, kekurangan Scrum, dan kesimpulannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan sejarah metode Scrum. Scrum adalah metode pengembangan perangkat lunak Agile yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangannya di awal 1990-an. Selanjutnya, pengembangan lebih lanjut tentang metode Scrum telah dilakukan oleh Weber dan Bentley. Prinsip Scrum konsisten dengan manifesto Agile dan digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang menggabungkan kegiatan kerangka kerja atau framework activity. Berikutnya, kebutuhan atau requirements analysis atau analyze, desain atau desain, evolusi atau evolution, dan pengiriman delivery. Dalam setiap kegiatan kerangka kerja, work task terjadi dalam pola proses yang disebut sprint. Pekerjaan yang dilakukan dalam sprint atau jumlah sprint yang diperlukan untuk setiap kegiatan kerangka kerja akan bervariasi tergantung pada kompleksitas dan ukuran produk, disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan didefinisikan dan sering dimodifikasikan secara real time oleh tim Scrum. Perkenalkan, nama saya Indah Marsalina Selvituasela. Saya di sini sebagai SW implementator dan saya akan menjelaskan pengertian metode Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan Agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Halo, perkenalkan, nama saya Ulisahulu dan saya di sini sebagai SW Sistem Analisa. Saya akan memaparkan tentang metodologi Scrum dan juga kelebihan daripada menggunakan Scrum. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu metodologi Scrum. Metodologi Scrum sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu product backlog, yang kedua sprint backlog, yang ketiga sprint, dan yang keempat increment. Bagian pertama atau product backlog ini adalah kumpulan dari hal-hal yang diperlukan dan yang harus tersedia dalam sebuah produk. Product backlog berada dalam tanggung jawab product owner. Product backlog adalah daftar utama dari semua fungsi yang diinginkan dalam produk. Metode Scrum tidak mewajibkan dokumentasi semua persyaratan pada awal proyek. Yang kedua, sprint backlog. Perencanaan sprint dilakukan dalam pertemuan atau meeting antara product owner dan tim developer yang akan bekerja sama untuk memilih produk backlog untuk dimasukkan ke dalam proses sprint. Hasil dari pertemuan tersebut inilah yang disebut dengan sprint backlog. Yang ketiga, sprint. Sprint merupakan suatu kerangka waktu yang berdurasi paling lama 1 bulan untuk mengembangkan produk yang akan dirilis. Di dalam sprint terdapat 2 bagian pekerjaan. Yang pertama, pertemuan harian atau daily stand-up meeting, dan yang kedua, refleksi sprint. Dan bagian terakhir dari metodologi Scrum yaitu increment. Increment adalah hasil dari produk backlog yang sudah selesai dikerjakan pada sprint. Di akhir sprint, increment harus sudah benar-benar selesai, yang berarti harus dalam keadaan yang usable. Pada yang bagian kedua yaitu kelebihan Scrum. Scrum sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu Scrum membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan uang. Pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikorek dan diuji menggunakan metode ini, seperti kesalahan yang mudah untuk diperbaiki.
Scrum merupakan sebuah metode yang mudah dikontrol, yang mana peningkatan pekerjaan dapat terjadi setiap periode waktu yang ditentukan. Karena short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan. Daily Scrum Meeting memungkinkan untuk mengukur produktivitas individu, mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota tim. Setiap isu diidentifikasi dengan baik pada setiap pertemuan harian, dan oleh karena itu dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, Scrum juga mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai waktunya. Scrum dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman, namun secara khusus berguna untuk peningkatan web 2.0 maupun media proyek baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Alia. Saya di sini bertugas sebagai SW Marketing. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kekurangan Scrum. Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope creep, kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder, proyek, atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek Anda tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim Anda berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Scrum dapat bekerja dengan baik jika seorang Scrum Master dapat mempercayai tim yang mereka kelola. Jika Scrum Master terlalu mengontrol secara ketat, hal ini dapat menyebabkan tim menjadi tertekan dan stres, sehingga mengakibatkan demoralisasi dan kegagalan dari proyek tersebut. Jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembangan proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi pengembangan proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai dari waktunya. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil materi yang telah disampaikan. Dengan menggunakan Scrum, semua asumsi dan waktu pengerjaan proyek bisa lebih baik, karena semua anggota proyek terlihat dalam suatu perencanaan pengerjaan proyek. Komunikasi juga dapat terjadi antara developer dengan product owner. Scrum adalah iteratif dengan pengembangan perangkat lunak, kerangka kerja tambahan tangkas untuk proyek-proyek perangkat lunak dan mengelola produk atau pengembangan aplikasi. Fokusnya adalah pada strategi pengembangan produk fleksibel, holistik, di mana tim pengembangan bekerja sebagai sebuah unit untuk mencapai tujuan bersama, sebagai lawan dari pendekatan tradisional berurutan.